Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Dhammo dajoyo viyatassa satu dasesi lokasa wisudi magang niyaniko dhamma darasa dari satawaho santikaro sucino. Dhamma bagaikan panji sang guru, menunjukkan jalan kesucian kepada dunia, pengantar kebebasan, pelindung pelaksana dhamma. Bila dilaksanakan, mendatangkan kebahagiaan dan kedamaian. Para adik-adik pemuda yang berkumpul pada sore hari ini di Wihara Eka Dharmaloka untuk bersama-sama melaksanakan puja bakti dan mengikuti Dhamma, mendengarkan Dhamma. Kini tiba saatnya bagi saudara-saudara untuk mengerahkan perhatian dengan sepenuhnya pada saat mendengarkan Dhamma. Sebelumnya, terimalah salam Buddhis dari saya, Namo Buddhaya. Soti Hotu, salam sejahtera. Semoga Anda beserta keluarga senantiasa dalam berkah perlindungan Sang Tiratana. Sadhu. Ya. Adik-adik pemuda Buddhis, pada kesempatan ini, sesuai dengan yang telah disepakati, topik yang akan disampaikan pada kesempatan ini adalah merawat sila. Betul? Betul ya? Nah, adik-adik sekalian, perlu kita ketahui sebelum kita membahas lebih lanjut, merawat sila berarti ada dua kata. Satu kata merawat dan satu lagi sila. Merawat berarti menjaga atau memelihara. Sedangkan sila yang i-nya kalau dibaca panjang. Karena i di dalam di i-nya itu ada garis. Ya, ada garis datar. Berarti bacanya harus panjang. Sila. La-nya pendek karena a-nya tidak ada garisnya. Mengapa? Perlu dipahami dulu supaya nanti tidak keliru. Ya. Dengan Pancasila Negara Republik Indonesia. Kalau Pancasila, I-nya pendek, A-nya yang panjang. Artinya beda. Ya, kata Pali, bahasa Pali itu kalau beda tanda baca, maka artinya berbeda. Walaupun bunyinya sama-sama sepintas itu sepertinya sama. Nah, jadi Pancasila, la-nya panjang. Kalau Buddhis, Pancasila. Kalau di
Buddhis artinya sila berarti kemoralan. Atau perilaku baik. Ya. Atau perbuatan yang bermoral. Kalau panca itu sama dengan Pancasila artinya 5. Jadi Pancasila itu artinya 5 latihan kemoralan. Kalau Pancasila itu sila, I-nya dibaca pendek, lah itu berarti landasan. Jadi Pancasila itu adalah 5 landasan negara Republik Indonesia. Ya, harus dibedakan dulu. Ya. Nah, sekarang sebelum kita membahas tentang merawat sila, maka yang patut kita pahami dulu adalah mengenai sila. Sila, tadi sudah saya katakan adalah kemoralan, perilaku yang baik. Sebagai umat Buddha, kita khususnya umat awam atau para upasaka, upasika merupakan 5 latihan yang patut dilatih di dalam kehidupan sehari-hari. Lima latihan kemoralan ini itu merupakan dasar, ya, dasar bagi para umat awam, para upasaka, upasika. Sedangkan di hari-hari tertentu, umat awam, upasaka, upasika bisa mempraktekkan 8 sila, atha sila. Bisa juga melaksanakan yang namanya dasa sila, 10 sila. Kalau para samanera melaksanakan 10 sila, dasa sila. Para biku 227. Ya, 227 yang harus ya, winaya, ya, latihan kemoralan yang harus dihindari. Tapi dasarnya 5 sila. Karena itu Pancasila ini yang paling sederhana punya. Adik-adik yang berbahagia, sila adalah bersifat universal. Mengapa bersifat universal? Karena sila itu adalah perilaku yang baik. Dan siapapun yang melaksanakan 5 sila ini pasti akan bisa diterima. Ya, diterima oleh semua orang. Secara umum bisa diterima oleh siapa saja. Tidak ada orang yang baik yang senang dengan orang yang melanggar sila. Karena itu sila itu bisa diterima secara umum, secara universal. Nah, karena itu sila bersifat universal. Kemudian sila ini juga bisa diterima oleh akal sehat kita. Karena itu pernah Bante Utamo berceramah ya,
tentang apa? Sila itu logika. Masuk di akal. Kenapa? Karena kalau kita tidak ingin diperlakukan, apa yang kita tidak senangi, maka jangan melakukan kepada makhluk lain. Karena makhluk lain juga tidak ingin diperlakukan apa yang mereka tidak senangi. Nah, oleh karena itu, kita harus menjaga sila itu supaya kita tidak menyakiti makhluk lain. Merugikan makhluk lain dan merugikan diri sendiri juga. Kita tidak mau diperlakukan seperti itu, makanya jangan perlakukan makhluk seperti makhluk lain yang tidak senang seperti itu. Nah, seringkali orang bertanya, mengapa kita harus menjaga sila? Mengapa kita harus melatih, menghindari, kalau Pancasila kan, menghindari pembunuhan makhluk hidup. Melatih diri menghindari mengambil barang yang tidak diberikan. Melatih diri menghindari perbuatan yang asusila. Melatih diri menghindari ucapan yang tidak benar atau bohong. Melatih diri menghindari makan, minum yang menyebabkan yang dapat makanan yang dapat menimbulkan lemahnya kesadaran. Mengapa tidak boleh? Kadang-kadang kan orang mengatakan, tetapi di sini sebenarnya tidak ditekankan tidak boleh karena ini latihan, ya. Tetapi umumnya kan orang bertanya, apalagi kadang-kadang umat Buddha yang tidak mengerti ataupun suatu saat Anda punya anak sekarang cerdas-cerdas. Dia akan menggunakan logikanya bertanya, mengapa tidak boleh membunuh? Mengapa tidak boleh mencuri? Mengapa? Dan seterusnya. Ya, tidak boleh berbohong. Apa yang Anda jawab? Seandainya Anda jadi ayahnya. Ini kan calon ayah kan? Calon bapak. Kira-kira apa? Apa jawaban Anda? Kenapa tidak boleh membunuh? Oh, kenyataannya dia mau melakukan bisa kok. Hah? Ya, tidak baik. Walaupun tidak baik, ya kan? Nyatanya orang mau lakukan, nggak ada yang bisa melarang. Bisa nggak melarang orang untuk tidak membunuh? Tidak bisa. Apalagi anak-anak, dia nggak paham, nggak baik yang bagaimana. Wah, nanti dia akan berdebat. Nah, gampang saja. Kalau Sang Buddha kan ada pertanyaan, menjelaskan dengan contoh, perumpamaan. Ya kan? Kadang ditanya, diem, gak menjawab. Nah, kemudian kadang-kadang ditanya, beliau nanya kembali. Nah, gunakan menjawab dengan bertanya kembali. Tanya saja, Anda mau nggak dibunuh? Pasti dia jawab apa? Nggak mau. Kenapa? Ini masuk akal. Inilah logika. Menggunakan logika untuk bertanya kembali. Anda mau nggak dibunuh? Loh kok Anda nggak mau? Ya jangan membunuh. Anda sendiri aja tidak mau kok dibunuh. Artinya apa? Anda tidak senang. Karena itu Sang Buddha, apa yang kita tidak senang,
diperlakukan seperti itu, jangan melakukan kepada makhluk lain. Anda mau nggak dibohong? Nggak mau. Anda nggak mau nggak barang Anda dicuri? Tanya kembali. Ya nggak mau. Ya karena itu jangan mencuri barang orang lain. Dan kalau sudah punya pasangan, mau nggak pasangan Anda selingkuh sama orang lain? Nah karena itu jangan dilakukan. Nah ini untuk membuat agar kalau ada orang yang tidak benar, kita bisa memberi penjelasan salah satu cara yang seperti ini. Ya memang apa yang dijawabkan oleh Krishna tadi tidak salah, ya memang itu tidak baik, itu kan merugikan orang lain. Ya. Kalau merugikan orang lain, tentu pasti akan merugikan kita. Ya, tetapi orang tidak memahami dhamma, tidak peduli kan, dia lakukan saja. Nah, logikanya kita tanya kembali, kenapa tidak boleh? Ya, kalau Anda enggak mau diperlakukan seperti itu, ya jangan melakukan pada makhluk lain. Ya kan? Makhluk lain juga ingin bahagia kok. Kita juga ingin bahagia. Nah, karena itu kan kalau untuk di ajaran Dhamma, ajaran Sang Buddha, kita senantiasa mengembangkan cinta kasih. Ya. Nah, dengan mengembangkan cinta kasih, maka akan membuat kita bebas dari sifat yang kejam. Orang membunuh itu mempunyai sifat kejam. Di samping itu juga ya tentu dikuasain juga oleh akar kekotoran batin, yaitu kebencian. Kebencian, marah, dendam, bisa melakukan pembunuhan. Ya, ya contoh kalau ada misalnya umat Buddha digigit nyamuk, ya kan? Mengapa sampai mengeplek membunuh nyamuk? Karena apa? Dia nggak senang. Karena nyamuk itu gigit kan gatal, ya kan? Nah, akibatnya melakukan pembunuhan. Nah, tentu kalau kita sebagai umat Buddha, bagaimana supaya kita merawat sila, jangan membunuh, menghindari pembunuhan, kita harus senantiasa mengembangkan cinta kasih terhadap makhluk lain juga. Nyamuk itu sebenarnya terlahir jadi nyamuk itu sudah tidak bahagia. Kita lebih bahagia. Saya ingat Bante Utama, tuh kalau digigit nyamuk direnungkan, dilihat, oh katakan, mu, kamu sungguh tidak bahagia. Kenapa tidak bahagia? Makanannya dan minumannya cuma darah. Kalau kita bahagia nggak? Iya, hari ini makan apa? Bakso. Besok mau makan apa? Nasi goreng. Lusa mau apa? Capcay. Hari berikutnya, Uyung Hai. Nah, kita lebih bahagia. Dan nyamuk, aduh, ya kalau dia datang hampirin kita sih adalah anggap sumbangan. Oh, kita donor darah satu kantong aja. Gak masalah kan? Nah, hitung-hitung berdana. Kalau digigit nyamuk, kalau kita biarinkan, nanti dia udah kenyang, pergi sendiri. Malah nggak sebegitu gatal. Saya sudah coba, karena waktu itu saya dikasih tahu sama teman, nanti kalau digigit, waktu itu belum Bante ya, gigit nyamuk, biarin aja. Nanti dia udah kenyang, dia pergi sendiri, malah nggak begitu gatal. Saya buktikan benar. Ya. Ada orang pernah yang begitu ketemu nyamuk, digigit, disabarin, diusir, datang lagi. Usir, datang lagi. Ketiga kali, bunuh.
Ya, karena dia nggak sabar. Nggak sabar. Nah, sebenarnya kalau kita bisa mengendalikan diri, menghindari membunuh nyamuk, itu sebenarnya satu latihan kesabaran juga. Kita dapat, ini menjadi objek. Ya, disakiti nyamuk lah, anggap disakiti nyamuk. Kalau sama nyamuk aja tidak sabar, bagaimana sama dengan gigit orang ya? Gitu. Nah, jadi kita dianjurkan untuk merawat sila dengan sebaik-baiknya. Nah, bagaimana cara agar kita bisa melaksanakan sila dengan baik? Ada dhamma lain yang membantu kita agar kita bisa melaksanakan sila dengan baik, yaitu kita harus memiliki sifat hiri. Hiri. Hiri artinya malu berbuat jahat. Ya. Sila itu kan perbuatan jahat. Aku salah kama. Kalau secara karmanya, itu namanya aku salah kama. Aku salah yang tidak baik. Ya. Nah, kita harus memiliki sifat hiri. Kalau kita malu, mempunyai sifat malu untuk berbuat jahat, kita bisa menjaga sila kita. Mau lakukan, malu, nanti ketahuan. Ada orang masuk ke suatu tempat, mau mencuri. Dia lihat kiri, lihat kanan, ya kan? Nggak ada orang. Kemudian dia mencuri. Karena nggak ada yang tahu. Menurut Anda, setiap orang melakukan mencuri, walaupun tidak ada orang yang memperhatikan, tidak ada CCTV, apakah tidak ada orang yang mengetahui? Kemudian demikian, pasti ada orang yang mengetahui. Nggak ada orang loh. Udah lihat kiri, udah periksa, yakin 100% nggak ada yang melihat. Tapi jangan lupa, dirinya kan orang. Dirinya orang toh. Jadi pasti ada orang yang mengetahui. Sekalipun tidak ada yang mengawasi. Pasti ada orang yang mengetahui. Nah, artinya apa? Kalau kita melakukan perbuatan seperti itu, kita tahu apa yang kita lakukan. Kita ini juga orang toh. Nah, jadi pasti ada orang yang mengetahui. Jangan mengatakan, oh nggak ada yang tahu, nggak ada orang yang tahu kok. Ya. Nah, karena itu kita harus punya malu. Kalau kita malu mau melakukan, mau melanggar, malu. Nanti itu menjadi rem. Agar kita bisa menerawat sila dengan baik, dhamma yang berikutnya yang harus kita miliki, sifat yang harus kita miliki, sifat dhamma yang lain, yaitu ottappa. Ottappa itu takut akan akibat perbuatan jahat. Kalau seseorang punya rasa takut untuk berbuat jahat, mau melakukan, mikir dulu. Oh, ini ada akibatnya. Saya takut dengan akibatnya. Kalau orang sudah tidak punya dua dhamma ini, dua sifat ini, tidak malu berbuat jahat, tidak takut dengan akibat perbuatan jahat, maka dia akan melanggar sila. Akan melakukan namanya karma buruk. Selain itu juga,
agar kita bisa menjalankan sila dengan baik, kita sebagai umat Buddha sangat ditekankan harus memiliki keyakinan kepada hukum karma, hukum sebab akibat, hukum konsekuensi. Kalau kita tidak punya sadar terhadap hukum karma, kita akan melanggar sila. Karena kita tidak punya keyakinan. Menganggap memiliki pandangan yang keliru, menganggap kalau udah berbuat sesuatu yang melanggar sila, itu tidak ada akibatnya. Ataupun tidak peduli. Dia karena tidak memiliki kebijaksanaan, dia dikuasain oleh kegelapan batin, moha, ya sudah, terjang saja. Nah, karena tidak memiliki. Nah, untuk bisa memilikinya, tentu hiri dan otapa, malu berbuat jahat, takut dengan akibat berbuat jahat, dan memahami bahwa perbuatan atau sebab yang dilakukan akan memberi akibat. Sebab buruk akan memberi akibat penderitaan nantinya. Ada buahnya. Nah, karena itu jangan sekali-sekali melanggar sila. Usahakan itu. Nah, agar kita bisa merawat sila. Dan sila membawa keuntungan. Kalau kita memiliki sila yang baik, kemanapun kita pergi, kita akan pergi dengan percaya diri. Ada orang yang melanggar sila, kalau pergi suatu pesta misalnya, undangan, dia nggak bisa tenang. Dia lihat kiri, lihat kanan, takut ditangkap orang, takut tangkap polisi misalnya. Orang yang melanggar sila akan timbul penyesalan, perasaan bersalah. Ya, akan membuat hidupnya tidak tenang. Dengan merawat sila, maka seseorang itu akan terkondisi terlahir di alam bahagia, alam surga. Dengan merawat sila dengan baik, sila ini merupakan dasar atau fondasi untuk menumbuhkan konsentrasi atau ketenangan. Kalau kita mau mengembangkan meditasi atau bhavana, sila ini menjadi dasar. Kalau kita tidak merawat sila kita, maka kita akan sulit. Meditasi tidak akan berkembang. Kenapa? Karena perbuatan itu akan muncul ketika Anda duduk meditasi. Dia akan muncul, mengganggu terus. Sekalipun tadi kan nyuri tidak ada yang tahu kan, tapi diri sendiri tahu muncul. Itu akan mengganggu, merintangin. Meditasi itu kan kalau ada rintangannya. Nah, itu nanti salah satu rintangan. Nah, karena itu penting bagi kita sebagai umat Buddha untuk merawat sila dengan sebaik-baiknya. Tadi nah, Anda bisa buka buku Paritabi itu halaman 45. Setelah Anda mendapat tuntunan sila, selesai membaca Pancasila, itu ada di atas kan ada biku. Nah, biku berarti dalam hal ini saya membaca apa? Ikmani Pancasika Padani, Silena Sugatingyanti, Silena Boga Sampada, Silena Nibbutingyanti Tasma Silang Wikso Daye. Yang artinya ini adalah 5 pelatihan sila. Dengan merawat sila,
tercapai alam bahagia. Dengan merawat sila, diperoleh kekayaan lahir dan batin. Dengan merawat sila, tercapai padamnya kilesa atau kotoran batin. Oleh karena itu, rawatlah sila dengan sempurna. Jadi dengan merawat sila akan tercapai alam bahagia. Artinya setelah jasmani ini hancur, mengalami kematian, akan terproses, terkondisi, karena silanya baik, akan bisa terlahir di alam bahagia, alam surga. Kemudian dengan merawat sila, akan diperoleh kekayaan lahir dan batin. Lahir berarti apa? Kekayaan lahirnya ketika masih hidup di dunia, akan memperoleh kesejahteraan, kemakmuran. Ya, artinya apa? Rezeki, lancar, ya, usaha, kemudian cukup sandang pangan bahkan berlebihan, ya bisa istilahnya hidupnya lebih makmur. Dengan merawat sila akan memperoleh namanya kekayaan batin. Ya tadi itu menjadi kondisi untuk menumbuhkan ketenangan ketika kita melatih meditasi. Karena silanya baik, meditasinya menjadi berkembang, meditasinya melayang, maka samadinya bagus, konsentrasinya bagus, maka akan konsentrasi yang baik akan mengkondisikan menjadi kondisi untuk berkembangnya kebijaksanaan atau panya. Kalau panya berkembang, menembus anicca duka, memahami anicca duka anatta, ya dengan meditasi pandangan terang, memahami 4 kebenaran mulia secara nyata, artinya menembusnya 4 kebenaran mulia, ya akan merealisasi namanya nibbana. Karena apa? Dengan berkembangnya kebijaksanaan itu, kebijaksanaan ini akan mengikis namanya kilesa, loba, dosa, dan moha, ya kotoran batin. Begitu kotoran batin semua terkikis, maka oleh karena itu rawatlah sila dengan sebaik-baiknya. Ya, dengan merawat sila tercapai padamnya kilesa. Padamnya kilesa berarti merealisasi nibbana. Kalau sudah merealisasi nibbana, tidak terlahir kembali lagi. Kalau tidak terlahir kembali lagi, bebaslah penderitaan. Nah, jadi sila ini menjadi dasar ya, untuk bisa salah satu dasar untuk mengembangkan meditasi hingga mencapai kebijaksanaan, menembus dhamma dan padamnya kilesa, kotoran batin terkikis sehingga tuntas jadi seorang arahat atau Buddha, kemudian akan mencapai nibbana. Nah, oleh karena itu, adik-adik sekalian yang berbahagia, jagalah sila. Ya, karena itu Sang Buddha mengatakan, oleh karena itu kalau Anda rawatlah sila dengan sempurna. Kalau sebisa mungkin kita rawat, kita jaga dengan sempurna, mau melakukan, kita sudah senantiasa mempunyai pengendalian rasa malu, takut akan akibat perbuatan jahat. Kemudian kita memiliki satu keyakinan yang kuat. Melanggar sila berarti membuat sebab yang tidak baik. Membuat sebab yang tidak baik akan memberi akibat yang tidak baik. Nah, dengan demikian kita harus jaga keyakinan kita terhadap hukum karma. Dengan memahami hukum karma, ini juga akan membantu kita senantiasa merawat sila dengan sebaik-baiknya. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan secara singkat. Ya sebenarnya kalau mau diuraikan masih ya banyak lebih detail ya. Nah, tapi saya kira ini sudah cukup. Ya mungkin ada pertanyaan yang ingin ditanyakan berkaitan dengan merawat sila, ada hal yang kurang jelas, ya saya silakan. Sore Bante. Ya,
Namanya Saya mau siapa? bertanya, kita kan Namanya siapa? namanya Lukman. Hah? Lukman. Lukman. Oh ya, Ya. silakan Lukman. Saya mau bertanya, kita kan harus menghindari berucap berbohong ya. Ya, Kan ada orang misalnya tuh pernah dengar kalau ada yang berbohong untuk demi kebaikan, ada yang bilang seperti itu. ya, Misalkan ini ada orang ceritanya misalnya ada orang-orang tua umur sekitar 80-an dengan penyakit yang sudah misalnya kompleks gitu. Tapi ceritanya misalnya punya 4 anak. Anaknya mungkin ada yang meninggal, tapi kan nggak mungkin anak lain untuk menginfokan ke orang tua kalau anaknya meninggal, takutnya yang orang tuanya itu nggak bisa terima keadaannya gitu loh Bante. ya. Terus Apalagi jantungan ya. ya misalnya kayak gitu Bante. Terus apa yang harus dilakukan kalau orang tua tuh tanya ke anak-anak yang lain gitu. Ya, Terima kasih Bante. bagus. Ini pertanyaan yang bagus dari Lukman. Apa yang harus kita lakukan? Nah, satu contoh tadi sudah dikatakan ada orang tua yang sudah sakit-sakitan, kompleks, ya mungkin komplikasi ya istilahnya berat, ya, udah sulit disembuhkan mungkin ya, dan punya anak 4. Nah, kalau ada kemudian ada anaknya meninggal, apa yang harus kita lakukan? Nah, ini memang eh, kadang-kadang orang tidak mengerti yang mengatakan gak apa-apa, berbohong demi kebaikan itu tidak salah gitu. Ya, kita kembali lagi ke prinsip sila. Sila di dalam ajaran agama Buddha jelas melanggar adalah melanggar. Membunuh is membunuh. Berbohong is berbohong. Tidak ada istilah berbohong demi kebenaran kebaikan itu diperkenankan. Artinya boleh nggak apa-apa. Ya memang kalau mau lakukan sih silakan. Tapi akibatnya tanggung sendiri. Kan begitu. Nah konsekuensinya tetap ada. Hanya kalau seseorang itu berbohong demi kebaikan, terpaksa ya, bukan demi kebaikan, untuk berbohong itu terpaksa dilakukan, ya, itu tetap ada akibat, tetapi itu kecil, ya, semakin terpaksa semakin kecil. Bedanya apa? Coba, ada orang punya motif menipu orang, dia bohongin dia, kan? Nah, dengan tujuan untuk menipu. Ada orang juga pinjam uang, waktunya bayar, ditagih nggak mau bayar. Alasannya nggak punya uang, padahal dia uangnya banyak. Memang niatnya tidak mau bayar. Dengan orang yang berbohong, seperti tadi yang ditanyakan, itu beda. Akibatnya akan beda. Satu contoh, membunuh harus dihindari. Tetapi ada orang yang tidak bisa menghindari membunuh. Karena itu mata pencahariannya. Dia harus membunuh makhluk, menjual makhluk. Jual daging. Itu untuk kehidupan sehari-hari. Dia terpaksa lakukan. Ataupun dia berburu, ya ada 2 orang pergi berburu. Satu, dia berburu untuk senang-senang. Setelah dia bunuh misalnya rusa itu, dia ambil kulitnya atau ambil tanduknya atau seluruh badannya itu kemudian dia jadikan apa perhiasan ya. Nah, koleksi ini tanduknya cabangnya makin banyak itu berarti umurnya tua. Itu susah didapat misalnya. Oh, dia senang, bangga. Nanti jadi cerita dia kepada orang. Wah, saya berburu ini nunggunya berhari-hari. Ini
rusa seperti gini udah langka. Wah, ini cabangnya banyak nih. Tanduknya kan gitu ya. Dia senang. Atau berburu binatang langka. Itu untuk kesenangan, hobi. Ya. Tetapi ada orang berburu, misalnya rusa atau babi hutan, dia berburu itu kemudian dagingnya dia bawa ke pasar, dia jual untuk menafkahi keluarganya. Nah, ini dua hal yang sama-sama melanggar sila pertama, tapi dua hal yang udah konteksnya berbeda. Ya, satu untuk demi kehidupan. Apakah sama-sama melanggar sila? Iya. Membunuh adalah membunuh. Tetapi kemudian akibatnya bagaimana? Akibatnya akan dilihat. Dia lakukan itu tujuannya apa? Motifnya apa? Ya kan? Nah, kadang-kadang ada orang, ya kan ada film Robin Hood. Ya, ada Robin Hood-nya. Nah, itu kan merampok. Ya kan? Nah, yang dirampok ini orang kaya. Atau yang dirampok ini orang kaya yang mendapat kekayaan yang tidak benar. Ini boleh dirampok hartanya. Ya itu tetap namanya mengambil barang yang tidak diberikan. Ya kan? Tidak bisa alasan, oh dia kan merampok, patut apa? Dia misalnya korupsi atau raja yang sewenang-wenang, ya tahu? Harta benar. Ya dia lakukan raja yang tidak benar, orang yang korupsi, dia melakukan hal yang tidak benar. Itu dia tanggung jawab atas perbuatannya. Nah kan? Nah, tidak bisa kemudian, oh ini orang kaya, boleh kita rampas barangnya. Ya kan? Saya ini orang miskin, saya perlu. Ya tetap tidak bisa demikian. Secara sila ya tetap melanggar. Ya kan? Sekalipun demi perut, sekalipun demi orang miskin. Misalnya kan Robin Hood ambil terus bagi-bagi orang miskin. Ya, masih agak baik tapi bukan tidak disarankan ya. Masih agak baik dibandingkan dengan orang memang merampok tujuannya untuk kekayaan, mengumpulkan kekayaan. Nah, ini konteksnya akan berbeda. Gitu. Ya. Nah, apakah sudah menjawab, Luman? Oh iya, baik. Ya. Berikut kalau ada yang mau ditanya. Saya mau bertanya, Oh ya, Bante. silakan Krisna. Lantas begini, Bante. Seperti yang Bante katakan tadi, kan kita memberi contoh. Kayak kita mau dilakukan seperti apa, maka kita lakukan hal yang kita mau dilakukan kayak gitu, Bante kan. Lantas Bante, tapi tidak semua orang kan bisa mempraktekkan hal seperti itu, Bante. Kadang kayak misalkan ada orang yang berkata kayak kayak kita menghina mereka, tapi kayak mereka tidak mau dihina, Bante. Nah, lantas kita harus menghadapi orang seperti itu bagaimana, Bante? Seperti itu. Ya, kalau kita dihina orang, kita kan tidak mau diperlakukan seperti itu. Tetapi nyatanya orang melakukannya kepada kita. Apakah kita kemudian membalas? Sebagai umat Buddha, kita dianjurkan untuk tidak membalas. Ya, sekalipun kita disakiti. Yang harus kita renungkan dalam hal ini adalah, begitu ya maksud saya tadi. Nah, yang harus kita lakukan adalah merenungkan bahwa dia menyakiti saya dan saya bisa disakitinya karena memang ada perbuatan buruk saya yang berakibat. Ya, perbuatan buruk yang pernah saya lakukan ini yang berakibat. Buah karma.
Ya, bukan karma loh ya, buah karma. Harus ingat buah karma buruk. Kadang-kadang orang, oh kamu itu disakitin tuh, itu karmamu. Ini tidak tepat. Kamu disakitin itu adalah akibat, ya, akibat karma atau buah karma buruk. Karena karma itu artinya apa? Niat. Masa orang disakiti maunya niatnya? Kan enggak toh. Ya, Sang Buddha kan mengatakan kehendak itulah niat. Setelah orang berkehendak, kemudian melakukan perbuatan melalui pikiran, ucapan, dan tindakan. Nah, ini adalah karma buruk kita yang berbuah. Kita renungkan, oh ini karma buruk saya berbuah. Orang ini mengkondisikan. Melalui orang ini, karma buruk saya berbuah. Terus bagaimana? Harusnya kita bahagia apa enggak? Kalau ibarat seperti kita punya hutang, hutang itu berkurang. Harusnya kita bahagia. Terima kasih Anda telah mengkondisikan karma buruk saya berkurang. Kalau sudah begitu, apakah akan timbul marah, membenci? Tidak. Malah happy. Memang kadang-kadang secara umum orang mentertawain kita. Kamu itu loh, dihina, kok malah diam senyum-senyum. Kamu itu bodoh. Balas. Jangan diam. Ini anjuran seolah-olah masuk akal. Tetapi tidak patut diikuti. Ini kan anjuran orang yang tidak memahami Dhamma. Kamu balas saja. Kalau enggak kamu bisa tertekan. Seolah-olah masuk akal. Mau marah, balas. Jangan balas marah. Itu umum yang sering terjadi. Tetapi sebagai umat Buddha, Sang Buddha jangan membalas kebencian dengan kebencian. Kita kan tidak senang kan diperlakukan itu. Bisa timbul kebencian. Berkumpul dengan yang tidak dicintai, yang tidak disenangi kan. Itu kita dianjurkan untuk membalas dengan cinta kasih, kasihan dia. Dia tidak tahu apa yang dia lakukan, dia bikin apa? Bikin karma buruk. Kita petik karma buruk akibat buah karma buruk kita yang berbuah. Nah, ini cara menghadapinya. Sehingga tidak lagi berpikir, kan kalau saya tidak senang diperlakukan demikian, dia aja tidak senang diperlakukan demikian. Tapi kenapa dia melakukan kepada saya? Ya kan? Ya karena dia tidak mengerti. Kalau orang mengerti Dhamma sebagai umat Buddha, mengerti Dhamma, tidak akan membalas. Bisa menerima. Nah dengan demikian, tidak konflik batin kita. Karena mengerti. Karena itu mengerti Dhamma ini penting. Maka belajar Dhamma. Pengertian ini akan membantu kita menghadapi kehidupan ini. Dengan sikap yang bijak. Baru kita bisa hidup bahagia. Bukankah ajaran Sang Buddha itu menunjukkan sebagai pedoman, menunjukkan jalan kesucian kepada dunia, pengantar ke kebebasan, pelindung pelaksana Dhamma. Kalau kita sudah begini, terlindungi. Mengapa? Tidak berbuat yang baru lagi. Selamat toh. Kalau enggak kita balas, kita nanam lagi karma buruk baru, melanggar sila. Ya kan? Artinya membalas ya, membalas dengan kebencian. Nanti kita bisa juga menyebabkan kita benci melakukan tindakan yang menyakiti orang itu, membunuh orang dan sebagainya. Itu kan karena disakiti. Orang itu
kadang-kadang tidak menyadari orang dihina, disakitin, orang itu diem. Tetapi dalam hatinya, oh tunggu, suatu hari akan membeli pembalasan. Nah karena itu kita sebagai umat Buddha jaga sila, jangan menghina orang, jangan berucap kasar. Ya, itu ucapan yang tidak benar. Itu adalah aku salah kama melalui ucapan. Kan melalui ucapan aku salah kama, perbuatan buruk lewat ucapan itu kan ucapannya kasar, berbohong, memfitnah, kemudian memfitnah atau domba dan omong kosong yang melalui ucapan. Nah karena itu kita harus merawat sila, dengan demikian ucapan kita akan lebih terjaga. Ada istilah orang mengatakan mulutmu harimaumu. Saya kira demikian ya. Ya. Ada yang lain? Sepertinya sudah, Bante. Sudah. Ya, baik. Ya, saya kira sekian dulu ya. Ya, semoga pembahasan Dhamma, kemudian diskusi Dhamma pada kesempatan sore ini membawa manfaat bagi adik-adik ya sebagai pemuda Buddhis. Ya, semoga Anda tetap semangat untuk belajar Dhamma, merawat sila dengan sebaik-baiknya, karena merawat sila ini menjadi dasar dan memberi manfaat yang besar. Semoga dengan sila yang baik, Anda senantiasa hidup sejahtera dan bahagia. Dengan terus merawat sila, terkondisi untuk merealisasi alam surga dan suatu saat. Karena silanya terjaga, maka silanya akan menjadi kondisi untuk memadamkan kilesa, tercapailah nibbana. Sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga Anda senantiasa maju di dalam Dhamma. Sabi sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya, marilah kita berterima kasih kepada Bante dengan mengucapkan Okasa Wandami Bante.